Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Darussalam SE AKCE MSI LLM Intex selaku Managing Partner DDTC, Bapak Dani Septriadi SE MSI LLM Intex selaku Senior Partner DDTC, Bapak B. Bawono Kristiaji SE MSE MSI MSc IBT Edit selaku Partner Tax Research and Training Services DDTC, Bapak Leonard Pangaribuan SEMM MAK AK CPA dan Ibu Amelia Sandra SE AK MSI MAK selaku dosen Institut Bisnis dan Informatika Quikiangi, dan tak lupa juga Bapak dan Ibu para peserta webinar yang saya hormati. Kembali saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di seri ke-9 dari webinar series DDTC bersama Perguruan Tinggi Mitra yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun DDTC yang ke-13, yang nantinya akan jatuh pada 20 Agustus mendatang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Lenida Ayumi, peneliti di DDTC, senang sekali diberikan kesempatan untuk menjadi moderator dan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Dalam penyelenggaraan 14 seri webinar, DDTC menggandeng beberapa perguruan tinggi mitra yang telah memiliki kontrak kerjasama pendidikan dengan DDTC. Nah, pada kesempatan kali ini, DDTC merasa senang sekali dapat mengadakannya bersama Institut Bisnis dan Informatika Quikiangi. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan ternyata narasumber kita pada kali ini juga akan menyampaikan materinya secara berbeda ya, yaitu secara live dari studio IBI Quikiangi. Luar biasa sekali semangatnya. Nah, sebagai informasi pula, selain Institut Bisnis dan Informatika Quikiangi, saat ini DDTC juga menjalin kerjasama pendidikan bersama 25 perguruan tinggi lainnya yang tersebar di berbagai daerah. Kerjasama pendidikan ini merupakan wujud nyata dari salah satu misi DDTC, yaitu menghilangkan asimetri informasi bagi masyarakat pajak Indonesia. Kembali lagi ke webinar kita pada kali ini yang mengusung topik tantangan implementasi pajak UMKM. Nah, saya mendapatkan informasi bahwa yang mendaftar webinar pada hari ini, per 8.30 pagi tadi, itu sebanyak 1.906 orang, dan mungkin bertambah ya jumlahnya. Nah, ini merupakan salah satu webinar dengan pendaftar terbanyak, bisa dibilang seperti itu. Artinya topik kita kali ini menarik perhatian sekali ya. Terlebih topik mengenai pajak UMKM ini menjadi salah satu spotlight juga di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, Bapak dan Ibu jangan khawatir karena nantinya kita akan mendiskusikan dan mengupas bagaimana sih dimensi-dimensi tantangan pada implementasi pajak UMKM bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Sebelumnya untuk membuka webinar ini kita akan saksikan bersama opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak B. Bawono Kristiaji selaku Partner Tax Research and Training Services di DDTC. Pada Bapak Aji, kami persilahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ayumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Darussalam SEAK CE MSI LLM Intex selaku Managing Partner di DDTC, Bapak Dani Septriadi SE MSI LLM Intex selaku Senior Partner di DDTC, dan juga saya ingin menyapa tamu terhormat pada webinar kali ini, Bapak Leonard Pangaribuan SEMM MAK AK CPA dan Ibu Amelia Sandra SEAK MSI MAK selaku dosen di Institut Bisnis dan Informatika Quikiangi. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian, para peserta dan juga para tamu undangan, terutama segenap jajaran dari Institut Bisnis dan Informatika Quikiangi. Ya, terima kasih sebelumnya saya haturkan khususnya kepada IBI KKG yang juga berkenan untuk bisa sharing ilmunya pada hari ini, dan ini juga kalau saya bisa kilas balik bahwa MOU diselenggarakan antara DDTC dan IBI KKG ini sudah berlangsung selama lebih dari setahun. Jadi tahun lalu kita mengadakan MOU kerjasama yang mencakup berbagai hal, dan kami juga selama ini juga ini sebenarnya teman jauh ya, jadi artinya jaraknya jauh banget ya antara DDTC sama KKG ya, sama-sama di Kelapa Gading, dan kali ini juga walaupun kita berjauhan dalam artian masing-masing di rumah, tapi pastinya
ada kedekatan yang selama ini juga telah terwujud dalam berbagai kegiatan kerjasama yang telah terselenggara antara DBTC dan IPKKG. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya. Semoga di tahun-tahun yang akan datang, di masa yang akan datang, ini kerjasama ini akan bermanfaat bagi kedua belah pihak dan juga masyarakat perpajakan pada umumnya. Untuk materi pada hari ini memang tadi Mbak Ayumi juga sudah membuka pendaftarnya banyak sekali ya Mbak Ayumi, lebih dari 1.000. Jadi memang topiknya nih topik yang menurut saya juga sangat menarik, sangat dan nggak lekang oleh waktu gitu ya, untuk bagaimana pajak UMKM seperti itu. Nah kalau saya boleh atau diperkenankan untuk sedikit memberikan overview, memang permasalahan implementasi pajak UMKM ini mungkin kita harus lihat dari pangkalnya sebenarnya dari apa sih, kenapa ada seperti ini seperti itu ya. Jadi memang kalau kita memandang sektor perpajakan di Indonesia, kita semua sama-sama memahami bahwa ada persoalan yang serius, masalah kepatuhan, partisipasi wajib pajak, dan juga shadow ekonomi seperti itu ya. Dan kalau kita bicara tentang misal mengambil kata kunci adalah shadow ekonomi, ini sebenarnya sektor yang relatif sulit untuk dipajaki, hard to tax sektor seperti itu. Nah, dalam rangka untuk bagaimana caranya meningkatkan kepatuhan dari sektor-sektor yang sulit untuk dipajaki, akhirnya pemerintah kita tahu mengambil suatu metode kebijakan yang sering dikenal sebagai presumptive taxation seperti itu ya. Jadi bagaimana suatu penghasilan dari pelaku usaha di sektor tertentu itu kemudian menggunakan suatu basis pajak atau perhitungan yang lain. Jadi bukan seperti yang penghasilan neto yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh penghasilan dan segala macam. Ini memang tujuannya presumptive tax ini lebih kepada kesederhanaan, kemudahan gitu ya. Dan ini tercermin dalam rezim pajak UMKM di Indonesia yang kita tahu juga saat ini merujuk kepada PP nomor nomor 23 tahun 2018 gitu ya. Nah ini juga sebenarnya suatu perubahan dari PP yang sebelumnya, PP 46 tahun 2013. Sebenarnya bukan hanya masalah tarif saja yang berbeda kalau kita lihat dari kedua rezimnya, tapi juga nantinya ada sunset date-nya seperti apa ya. Jadi pada setelah semisal nanti ada 3 sampai 7 tahun, nanti pihak yang menggunakan rezim pajak UMKM nanti akan masuk kepada rezim yang berlaku secara umum. Jadi dengan tarif yang berlaku umum dan juga basis pajak yang berlaku umum seperti itu. Jadi ini sesuatu yang kita lihat bahwa model presumptive tax ini sebenarnya lebih mendorong bagaimana mereka masuk dalam sistem, bagaimana berkontribusi, dan juga nanti sembari ada masa untuk mematangkan mereka dalam artian nanti ada penyelenggaraan pembukuan seperti itu. Nah, memang kalau itu kan dari sisi policy-nya, pastinya juga masih banyak yang bisa diperdebatkan dari sisi policy-nya. Tapi pada topik pada hari ini kita akan nanti mendengarkan dua narasumber yang juga saya ketahui adalah pakar juga di bidangnya, juga di bidang perpajakan, mengenai masalah implementasinya. Jadi implementasinya ini kan sebenarnya bukan hanya sudut pandang pemerintah, tapi juga nanti sudut pandang wajib pajaknya seperti apa. Nah ini dari kacamata akademisi. Jadi pastinya akan sangat menarik melihat kedua perspektif ini masing-masing ada tantangannya. Semisal, apakah sering kali ada dugaan nanti ada bagaimana tax planning terkait dengan pemanfaatan rezim UKM. Sering ada dugaan seperti itu. Tapi di sisi lain, kita juga mengetahui bahwa bagaimana meningkatkan literasi dari UKM tersebut untuk mereka juga memahami bagaimana tata cara untuk mengikuti rezim pajak UKM tersebut. Jadi
pasti akan sangat menarik yang kita akan dengarkan pada webinar pada pagi ini seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga sangat menunggu paparannya. Saya juga ingin belajar dari Pak Leonard dan Ibu Amelia. Terima kasih banyak atas kehadiran. Apalagi nih dari studio live dari studio, dan juga terima kasih banyak atas sudah berkenan untuk effortnya Bapak Ibu sekalian. Jadi selamat bagi seluruh peserta, selamat mengikuti webinar pada pagi hari ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Aji atas opening speech-nya. Kita berikan virtual applause kepada Bapak Aji. Tadi Bapak Aji menyampaikan bahwa topiknya tidak lekang oleh waktu gitu ya. Jadi tidak hanya lagu ya, tidak lekang oleh waktu, tapi juga topik pajak UMKM ini luar biasa. Nah tadi kata kuncinya adalah kalau di tataran policy itu bagaimana upaya untuk memajaki hard to tax sector gitu ya, atau bisa dikatakan juga sebagai shadow economy. Karena kalau di konteks Indonesia adalah menggunakan presumptive tax yang juga digunakan pada rezim pajak UMKM. Nah, di tataran lainnya atau sisi implementasi, ini juga yang akan banyak dibahas ya hari ini, bagaimana sih tantangan-tantangan implementasi pajak UMKM dari perspektif akademisi. Dua akademisi yang sangat luar biasa dan sangat kompeten di bidangnya. Baik, langsung saja kita memasuki sesi pemaparan. Sebelumnya kita akan sapa kembali dua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, special live dari studio kampus IB Quick Yanggi, luar biasa sekali semangatnya. Kita sapa bersama ada Bapak Leonard Pangaribuan dan juga Ibu Amelia Sandra. Selamat pagi Pak Leo dan Ibu Amel. Pagi Mbak Yumi. Wah, saya jadi merasa ini nih, seperti di studio berita begitu ya. Siaran ya Mbak. Iya betul. Mungkin bisa diceritakan secara singkat nih Bapak dan Ibu posisinya sedang berada di mana gitu? Kita di studio program studi komunikasi, karena kampus kita kan ada 6 program studi, akuntansi, manajemen, administrasi bisnis, SI, TI, dan ilmu komunikasi. Nah ini tempat mahasiswa praktek kalau mata kuliah media gitu. Jadi siaran gitu, atau seperti serasa di studio televisi. Dan ini digunakan khusus untuk ini ya Bu ya, webinar DDTC Bu. Webinar, iya khusus nih. Luar biasa sekali untuk DDTC. Terima kasih banyak Bu Amel, Pak Leo atas semangatnya. Nah sebelum para narasumber memaparkan materinya, saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari masing-masing narasumber kita yang luar biasa pada pagi ini. Yang pertama adalah Bapak Leonard Pangaribuan, yang saat ini merupakan dosen di Institut Bisnis dan Informatika Quick Yanggi. Pak Leo, begitu akrab dipanggil ya Pak ya, menamatkan S1-nya di STIE Perbanas Jakarta, lalu mendapatkan gelar S2-nya di Universitas Tarumanegara dan juga Universitas Trisakti. Nah, selain itu, Pak Leo juga telah menyelesaikan program pendidikan profesi akuntan atau PPA di Universitas Trisakti pula. Selain itu juga Bapak Leo aktif di bidang akuntansi begitu ya Bapak ya. Lalu yang kedua adalah Ibu Amelia Sandra. Beliau juga merupakan dosen di Institut Bisnis dan Informatika Quick Yanggi. Ibu Amel menamatkan S1-nya pada jurusan akuntansi Universitas Andalas Padang, lalu juga telah mendapatkan gelar S2-nya di 2 universitas, yaitu Universitas Indonesia untuk jurusan administrasi fiskal, perpajakan, dan di Institut Bisnis dan Informatika Quick Yanggi pada program akuntansi. Ibu Amel ini juga telah mempublikasi beberapa karya ilmiah, baik buku dan jurnal atau majalah ilmiah. Bu Amel juga aktif menjadi pembicara di berbagai forum seminar yang bertemakan akuntansi dan juga perpajakan. Luar biasa sekali kedua pembicara kita. Nah, sebelum memulai pemaparan, saya juga perlu menginfokan bahwa seluruh informasi detail terkait dengan penyelenggaraan webinar terdapat di dashboard peserta di academy.ddtc.co.id/dashboard. Nanti kami akan memberikan slide materi dari dua pembicara beserta e-certificate di dashboard peserta tersebut. Namun sebelumnya, peserta juga perlu memberikan feedback terkait penyelenggaraan webinar yang juga formatnya tersedia di dashboard.
Jadi pastikan Bapak dan Ibu selalu mengecek dashboard pesertanya masing-masing. Langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan. Kalau tadi kita berbicara mengenai pajak UMKM, mungkin ada beberapa pertanyaan mendasar ya, seperti halnya bagaimana sih sebenarnya aturan mengenai pajak UMKM itu sendiri. Mungkin ada beberapa dari kita yang ingin mengetahui lebih dalam atau memahami lebih dalam ya terkait dengan pajak UMKM. Lalu juga seperti apa sih regulasi yang berlaku saat ini, khususnya pada saat pandemi, pemerintah kan telah mengeluarkan yang terbaru adalah PMK 86 tahun 2020 ya. Nah, sebenarnya apa saja sih fasilitas-fasilitas yang ditawarkan untuk pengusaha UMKM? Dan yang paling penting lagi, seperti judul webinar kita pada pagi hari ini, apa saja sih sebenarnya tantangan yang dihadapi baik dari kacamata otoritas pajak maupun juga pelaku usaha UMKM itu sendiri. Nah, langsung saja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita undang dua pembicara kita untuk menyampaikan materi live dari studio IBI Quick Yanggi. Hari ini format pemaparannya agak spesial ya, karena Bapak Leo dan Ibu Amel akan berkolaborasi begitu ya untuk menyampaikan materinya. Langsung saja saya serahkan ya kepada Pak Leo dan Ibu Amel untuk memaparkan materi dalam waktu 45 menit ke depan ya Bapak dan Ibu. Silahkan Pak Ibu. Oke, terima kasih Ibu Ayumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, salam sehat buat kita. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Leonard Pangaribuan dan Ibu Amelia Sandra. Ya. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada DDTC yang sudah memberikan kesempatan dan waktu bagi kami ikut berpartisipasi dalam mengisi sesi webinar series yang diadakan untuk menyambut hari ulang tahun yang ke-13. Untuk itu, kami tidak lupa untuk menyampaikan selamat hari ulang tahun buat DDTC. Harapan kami, DDTC akan semakin jaya dan terdepan sebagai mitra dari pemerintah Indonesia untuk boleh memajukan perpajakan di negara kita ini. Kemudian, sebelum kami memaparkan topik pada hari ini, kami juga memohon izin untuk menyapa para peserta webinar hari ini yang mungkin terdiri dari beberapa komunitas ya. Bisa saja peserta webinar hari ini ya seperti info yang kami peroleh bahwa selain daripada mungkin rekan-rekan akademisi, kemudian ada dari institusi pemerintah atau bahkan sendiri dari Direktorat Jenderal Pajak yang hadir sebagai peserta di sini, baik mewakili institusi maupun personalnya sendiri. Sebelumnya kami memohon maaf bila nanti di dalam presentasi kami menyadari betul bahwa kami bukanlah orang yang sangat memahami atau mengetahui ini ya. Kami memohon nanti kalau bila ada dari penyampaian materi kami pemahaman yang berbeda dari yang sebenarnya, mungkin terlebih dahulu kami meminta maaf untuk itu. Kemudian kami juga akan menyampaikan tujuan dari presentasi kami pada saat ini, yaitu sebagai tenaga pendidik atau dosen di dalam melakukan tridharma pendidikan yang biasa kami lakukan, ada satu hal yang menjadi tridharma itu adalah pengabdian masyarakat. Di dalam melakukan pengabdian masyarakat itu, kami sering bersentuhan atau berkomunikasi dengan para pelaku UMKM itu sendiri, gitu ya. Jadi
di dalam komunikasi kami dengan para UMKM, kami bisa melihat bahwa kelemahan-kelemahan yang atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UKM dalam melakukan atau untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oke. Nah, berdasarkan pengalaman itu, kami mencoba memberanikan diri untuk menyusunnya dalam topik materi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Jadi, secara umum, tujuan kami pada saat ini, pada hari ini dalam menyampaikan materi ini, kami tidak berani mengklaim bahwa kami yang lebih mengetahui atau memahami topik ini daripada ibu bapak peserta semuanya. Ya, tujuan kami sekarang adalah kita ingin nanti di sesi tanya jawab bisa berdiskusi untuk membicarakan topik ini secara terbuka. Oke. Oke, bicara tentang tantangan implementasi pajak UMKM, kami memulai sedikit dari latar belakang. Ya, latar belakang perpajakan di Indonesia itu diatur melalui pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, KMK, dan lain-lainnya. Nah, sedikit, semua kita mungkin sudah memahami apa itu pajak. Tapi tidak ada salahnya kalau kita coba melihat apa itu pajak, sekedar untuk nge-refresh ingatan kita. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2019. Oke. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis pajak berdasarkan selanjutnya, kita akan melihat penggolongan pajak yang ada di Indonesia. Ya. Pajak dikategorikan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, berdasarkan golongannya atau cara pemungutannya. Pajak ini bisa dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian, yang kedua, berdasarkan sifatnya, yakni pajak subjektif dan pajak objektif. Ketiga, berdasarkan lembaga pemungutannya, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Oke. Nah, pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Contoh, A tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya kepada si B. Yang selanjutnya, pajak tidak langsung
adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Sedangkan yang ketiga, di sini ada jenis pajak yang berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Apa itu pajak subjektif? Adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak tersebut. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh. Sedangkan pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan atau menekankan nilai dari objek pajak tersebut. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Nih. Oke, kita fokus ke pajak penghasilan, ya. Sedikit di sini kita akan gambarkan beberapa peristiwa atau uraian-uraian sejarah dari pajak penghasilan yang ada di Indonesia, ya. Yang mana daripada akhirnya pajak penghasilan itu adalah di tahun 1900 Oke. Pada tahun 1908 terdapat ordonasi pajak pendapatan yang diberlakukan untuk orang-orang Eropa, ya, dan badan-badan yang melaksanakan bisnis tanpa memperhatikan kebangsaan pemegang saham. Dasar pengenaan pajak pada saat itu berasal dari barang tak bergerak ataupun barang bergerak. Oke. Nah, untuk beberapa peristiwa-peristiwa ini Oke, kita lanjutkan ke subjek pajak penghasilan. Yang pertama ada orang pribadi, kemudian warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Kemudian ada badan serta yang bentuk usaha tetap. Dari keempat subjek pajak ini, subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau 180
3 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, yang badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Selanjutnya, yang dimaksud dengan orang pribadi di sini ada satu, yaitu non-usahawan, yakni yang menerima penghasilan dari selain usaha dan atau pekerjaan bebas, misalnya yang mempunyai penghasilan dari pemberi kerja, baik satu tempat atau lebih, mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya, dan mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh Pinal dan atau bersifat Pinal. Misalnya, sewa bangunan, bunga tabungan, deposito, dan lain-lain. Sedangkan yang usahawan atau yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, orang pribadi yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Selanjutnya, yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya yang termasuk kontrak investasi, kolektif, dan bentuk usaha tetap. Sekarang kita mencoba mendefinisikan UMKM. Ya, menurut umum ada beberapa definisi yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah menurut Badan Pusat Statistik yang memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerjanya. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5-19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20-99 orang. Sedangkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 316 KMK 016 tahun 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya 600 juta rupiah atau aset aktiva setinggi-tingginya 600 juta rupiah di luar tanah dan bangunan yang ditempati. Terdiri dari bidang usaha, firma, CB, PD, dan koperasi. Dan yang kedua adalah perorangan, yaitu pengrajin, industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, dan lain-lain, pedagang barang dan jasa. Oke. Nah,
Selanjutnya, definisi UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang ditetapkan tanggal 4 Juli 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sini didefinisikan bahwa UMKM itu adalah usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut. 1, kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai paling banyak 500 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 miliar rupiah. Sementara itu, yang disebut dengan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai 1, kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 M rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Di sini bisa kita lihat definisi UMKM secara gambar menurut sumber Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kemudian definisi UMKM menurut pajak. Sebenarnya Undang-Undang Penghasilan tidak terlihat langsung di dalam definisinya mengenai UMKM, hanya menjelaskan bahwa untuk yang memiliki kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dengan batasan peredaran bruto atau omset saja. Perbedaan ini dalam hal kewajiban menghitung penghasilan netonya. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, di mana pasal 14 menyatakan wajib pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebasnya yang berjumlah dari 60 juta rupiah setahun dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan. Tidak disebutkan secara eksplisit apakah wajib pajak tersebut orang pribadi atau badan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Tidak ada perubahan atas pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 yang ada di tahun 1983. Selanjutnya poin C, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 600 juta rupiah boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netonya. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 600 juta rupiah boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Dan di poin E, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar boleh menghitung penghasilan neto
dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Mulai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 sampai yang terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sudah disebutkan hanya untuk orang pribadi, yang berarti orang pribadi usahawan. Istilah atau penyebutan untuk pajak untuk UMKM baru dimulai dikenal setelah keluarnya PP Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan pemerintah RI ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1-nya mengatakan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap. Dan B. Menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Yang ketiga, ayat 3, tidak termasuk wajib pajak orang pribadi, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya A. Menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap. Dan B. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Sedangkan ayat 4-nya tidak termasuk wajib pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah A. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau B. Wajib pajak badan yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi 4,8 miliar rupiah. Nah, di sini ada tampilan jumlah pelaku UMKM di Indonesia, yang mana dari total yang ada diperkirakan pelaku UMKM di Indonesia itu sudah mencapai 62.928 pelaku, ya. Jadi kalau dihitung total 98,70% ini merupakan pelaku UMKM yang menjadi yang terbesar yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah jumlah pelaku UMKM di Uni Eropa, yang mana dari data ini bisa kita lihat bahwa di Uni Eropa itu juga rupanya pelaku UMKM cukup besar juga yang ada, ya. Kemudian, nah, di sini ada distribusi bidang usaha UMKM yang non pertanian di Indonesia. Bisa dilihat bagaimana distribusi pembagiannya, ya. Yang terbesar ada di perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan ini, dan yang lain-lainnya ini yang menjadi gambaran tentang UMKM yang non pertanian di Indonesia. Nah, kita sekarang ada di dasar hukum pajak UMKM, ya. Dasar hukum pajak UMKM di Indonesia itu yang pertama ada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 1 yang menyatakan yang menjadi objek pajak adalah
penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk. Ya. Kemudian pasal 4 ayat 2-nya, huruf E, bahwa penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Kemudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 ini merupakan dasar hukum yang pertama yang dipergunakan dalam pengenaan tarif PPh final untuk UMKM, di mana di PP Nomor 46 Tahun 2013 ini secara tarif semua kita secara umum sudah mengenal ini dimulai dengan tarif 1%-nya. Oke. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 ini merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, di mana di sini kami ada memberikan sedikit beberapa penjelasan atas PP Nomor 23 Tahun 2018 yang ada di pasal 1 ayat 4-nya dengan contoh coba balik. Bapak Leo, Ibu Amel, mohon maaf. Ya, ini materi yang sangat komprehensif sekali, Pak. Bagus sekali. Saya ingin mengingatkan saja waktunya 15 menit lagi ya, Pak ya. Oke. Ya, Pak. Silahkan, Pak, dilanjutkan. Ya. Sebentar. Oke. Jadi dari beberapa contoh-contoh yang ada dalam penjelasan PP Nomor 23 Tahun 2018, sebenarnya itu semua kita bisa nanti lihat di dalam, kalau kita bisa download ini ya, peraturan pemerintah ini dari ini. Jadi sebelum Oke, ini saja. Kemudian untuk selanjutnya di masa pandemi COVID-17, saya akan mengestafetkan penyampaian materi ini kepada rekan saya, Ibu Amelia Sandra. Silakan. Baik, terima kasih Pak Leo. Selamat pagi, saya menyapa untuk Pak Darussalam, Pak Haji, dan semua teman-teman peserta dalam diskusi kita pagi ini mengenai tantangan implementasi pajak UMKM di Indonesia. Seperti sudah dijelaskan oleh Pak Leonard tadi, tujuan kita sebenarnya nanti adalah untuk melihat bagaimana selama ini kami dari akademisi ini melakukan pengabdian masyarakat, menemukan berbagai temuan sehubungan dengan penerapan atau implementasi dari pajak UMKM kita ini. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Leonard bahwa istilah pajak UMKM kalau kita melihat ke undang-undang memang tidak tertulis secara jelas subjek pajak UMKM. Berarti kita merujuk ke subjek pajaknya orang pribadi atau badan. Nah, mulai dikenal di PP 46, kemudian dilanjutkan diganti dengan PP nomor 23 yang berlaku sampai sekarang. Nah, akibat pandemi corona ini yang memang meluluhlantakkan sektor perekonomian, terutama sektor perekonomian yang sebenarnya dia ini tangguh karena memang kecil dan tadi tidak terlalu banyak aturan dan yang berbelit-belit, tetapi akibatnya mereka juga terdampak. Nah, pemerintah di masa pandemi corona ini
memberikan beberapa insentif pajak untuk mengantisipasi dampak ekonomi tadi. Pertama kali di PMK 23, di sini belum diberikan insentif untuk UMKM. Kemudian dilanjutkan ke PP 44. Di PP 44 ini mulailah diberlakukan untuk wajib pajak PP 23 harus mengajukan surat keterangan dan menyampaikan laporan realisasi untuk mendapatkan atau untuk memanfaatkan insentif tadi. Kemudian di PP 44 ini UMKM diberikan keringanan untuk tidak membayar pajak atau dengan tarif 0. Sehingga dari peraturan ini diberikan sampai dengan bulan September. Kemudian diperbarui dengan peraturan terbaru yaitu PMK nomor 86, perpanjangan lagi sehingga insentif ini sampai dengan Desember 2020. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi wajib pajak UMKM, angin segar banget karena memang omset jatuh, mereka memang harus melakukan banyak inovasi-inovasi, ada yang merubah bisnisnya dari yang tadinya pakaian kemudian menjadi masker, jadi APD, jadi jual makanan. Jadi memang dari beberapa abdimas yang kita lakukan selama UMKM ini, selama pandemik ini, kita temukan banyak pelaku-pelaku usaha yang memang merubah usahanya. Yang daripada mereka harus memberhentikan pegawai, lumayan. Jadi daripada begitu mereka tetap jalan terus. Nah, dengan adanya PMK ini angin segar bagi mereka, tapi ternyata tidak semua juga bisa memanfaatkan karena berbagai kendala. Nah, kita akan lihat nanti apa saja temuan-temuan yang kami temukan dalam program Abdimas kami tadi. Kita lihat selanjutnya dari sisi tantangan. Kalau kita lihat dari wajib pajak, kita bagi dua dulu, keuntungan dulu atas pengimplementasian pajak UMKM ini, sebenarnya adalah pertama, kemudahan sebenarnya bagi mereka. Daripada harus membuat laporan keuangan, kemudian menghitung laba rugi, sementara mereka tidak mampu untuk melakukan itu di sebagian besar UMKM. Dengan PPh final ini, langsung dari omset, langsung dikalikan tarif, mereka bisa langsung melakukan pembayaran. Kemudian selain keuntungan itu yang mereka peroleh, karena latar belakang yang berbeda-beda tadi, kita bisa berhasil menemukan banyak kendala yang ditemui wajib pajak UMKM di lapangan. Yang pertama, kalau bisa kita telusuri, yang pertama adalah beragamnya latar belakang pemilik UMKM, menjadikan kesadaran akan kewajiban perpajakan yang berbeda-beda juga. Kalau dari beberapa kali Abdimas, kita biasanya melakukan Abdimas, pertama itu di kelompok-kelompok jenis usaha yang sama. Misalnya kami datang ke komunitas pedagang atau industri yang membuat tas. Kami datang juga ke usaha-usaha gabungan usahawan itu yang usahanya adalah membuat makanan. Ada juga yang kami datangi adalah yang bisnisnya kopi. Nah, yang selebihnya nanti lepasan aja sesuai dengan apa yang bisa kami temukan. Nah, latar belakang ini ada yang memang pemiliknya itu lulusan sarjana, akuntansi juga. Sehingga mereka bisa membuat pembukuan, walaupun kadang-kadang sederhana saja, dan mereka patuh. Mereka tahu bahwa pajak ini wajib, jadi mereka harus melaksanakannya. Tapi ada juga yang latar belakangnya berbeda, sehingga mereka cuek, nggak akan mau bayar, ya biarin aja. Jadi pokoknya ya saya berusaha dulu. Bahkan ada yang mengatakan, untuk apa bayar pajak? Nanti juga nggak akan dirasakan manfaatnya. Jadi memang benar-benar dari merekanya tidak mau melakukan pembayaran pajak. Ada juga yang tidak tahu apakah saya ini sudah harus melapor, apakah saya ini sudah harus mendaftar NPWP. Padahal setelah kita lihat jumlah omsetnya itu banyak sekali. Nah, dari situ kita lakukan pendampingan, kita ajarkan cara mendaftar,
kemudian kita ajarkan cara membuat pembukuan sederhana, karena kalau kita kasih dia pembukuan yang ribet-ribet, kita bikinkan, ini kalau mau catat tabel uang masuk, ini tabelnya, kita buatin kolom-kolomnya, nanti mereka masukin hari ini berapa omset, kita tulisin. Supaya nanti kalau mereka melapor di SPT tahunan, di lampirannya itu mereka sudah tinggal ambil aja. Nah, sampai begitu kita ajarkan kepada mereka. Kemudian ada juga di banyak Abdimas itu kita temukan tidak mengerti apa itu pajak. Nah, ini dia patuh, tapi dia karena nggak tahu, dia serahkan kewajiban perpajakannya itu kepada konsultan. Nah, ini yang agak bagusnya. Jadi dia benar-benar terserah, ini data saya, pokoknya saya nggak mau bayar pajak banyak-banyak. Ada yang ngomong gitu. Ada yang udah terserah Bapak hitungin, yang penting saya melakukan kewajiban dengan baik dan benar. Jadi mereka kalau ditanya, gimana Bu cara mencatat omset, dia nggak akan tahu, karena dia kasih bukti-buktinya itu ke konsultannya tadi yang kadang mingguan datang ke tempat usaha mereka. Kemudian masih sangat tidak paham tentang pembukuan. Ini mungkin mereka membuat jawaban atas pertanyaan kita di akhir-akhir Abdimas itu. Mereka bilang, karena di kepala mereka itu pembukuan itu ribet. Ada debit kredit, ada laporan keuangan. Nah, pada akhirnya kita bersepakat, kita udah bilang bahwa kalau omset di bawah 4,8 itu tidak perlu pembukuan yang ribet seperti belajar akuntansi, ada jurnal, posting ke buku besar, buat jurnal penyesuaian, melihat itu mereka udah takut duluan. Nah, kayak seperti tadi kita ajarkan pembukuan yang sebenarnya jadi single entry. Walaupun sekarang akuntansi itu kan double entry, jadi kita buat dia single entry karena ini hanya pencatatan biasa. Kemudian jarang, bahkan tidak pernah mengikuti perkembangan informasi perpajakan yang diberikan oleh DJP melalui sosialisasi, baik di media cetak, elektronik, atau sosial media lainnya, dengan alasan sibuk. Nggak mau dengar-dengar begitu. Kami yang penting bisnis ini jalan. Jadi mereka udah nggak dengar apa-apa, ngelakukan kewajiban pajak juga enggak. Kemudian ada juga yang sebagian mau mendengarkan yang dilakukan oleh DJP atau oleh komunitas atau oleh tim Abdimas kampus. Tapi mereka kayak dilema gitu, memilih antara hadir atau menutup usaha mereka, karena kalau mereka itu datang ke acara itu, mereka harus tutup tokonya. Nah, ini pengalaman kami, komunitas itu punya anggota puluhan. Jadi waktu kita sebarkan pengumuman bahwa kita akan melakukan pendampingan, baik akuntansi maupun pajak kepada komunitas mereka, jadi para usahawannya diminta berkumpul, kemudian yang mendaftar banyak. Pas hari H, yang datang 5, ada yang pernah 3, ada yang pernah paling buruk banget kami hadapi itu 1 yang datang. Dan itu dengan alasan teman-teman yang lain, kalau mereka datang, mereka harus menutup usaha mereka. Jadi akhirnya mereka kembali tidak mau mendengar sosialisasi, jadinya ya nggak ngerti lagi dan nggak menjalankan kewajiban pajaknya. Nah, dari yang datang itu, ternyata dia bilang, saya sering datang begini karena usaha saya bisa gantian dengan istri yang jagain. Tapi setelah diajarin saya ngerti, karena bayarnya sekali sebulan untuk yang 0,5% itu, bulan depannya saya lupa lagi. Nah, jadi kendala itu yang membuat mereka akhirnya kadang terlambat, kadang nggak melakukan kewajiban pajak mereka. Kemudian yang kita temukan berikutnya adalah mau mengerjakan sendiri kewajiban perpajakan, tapi tidak paham cara melakukannya, sehingga akhirnya tertunda. Tertundanya itu banyak, dan dia memang nggak bayar-bayar. Kemudian kadang-kadang sudah mau membayar, tapi web lagi down. Terus disuruh ulang, atau karena nggak bisa berkali-kali, atau memang laptopnya atau handphonenya yang hang, akhirnya lupa lagi, dan kewajibannya menjadi tidak terlaksana lagi. Nah, ini yang kita banyak temukan. Kemudian ada lagi yang mengaku di Abdimas itu belum ada pencatatan yang baik.
Jadi ya udah, karena milik sendiri, tidak ada pemisahan antara catatan harta pribadi dengan omset perusahaan, masuk ke kantong aja tanpa memisahkan. Uang usaha kadang kepake juga untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga bingung pada waktu menghitung omsetnya. Nah, ini paling banyak kalau kita temukan, apalagi di komunitas usaha yang sifatnya kecil gitu, kayak usaha makanan. Kemudian persepsi masyarakat, persepsi wajib pajak itu juga yang kita temukan tadi, sudah saya sebut juga di awal tadi, untuk apa bayar pajak? Nanti penggunaannya juga nggak benar. Nah, sikap-sikap seperti itu yang kita coba luruskan, kadang-kadang tetap cuek, di akhir masa Apnimas, dan ada yang berubah. Kemudian masih takut untuk membayar pajak dan melapor pajak karena takut diperiksa, kemudian takut juga terbuka data-data yang lain menurut mereka. Nah, ini menjadi kendala mungkin temuan-temuan yang kita dapatkan di dalam Apnimas kita. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing juga temuan yang lain atau ada yang merasakan yang sama. Berkali-kali juga kadang kita dapat masukan dari beberapa UMKM, saya udah harus, ini belum, usaha saya ini seperti yang dibilang Pak Aji di awal tadi, memang yang informal ini yang tidak terdata, yang tidak bisa disentuh mungkin, atau tidak bisa diketahui. Kayak jualan melalui Facebook atau Instagram, atau zaman dulu pakai grup BlackBerry. Nah, ini susah juga ditelusuri. Nah, itu mereka kadang-kadang omsetnya banyak. Nah, yang sadar itu datang ke kita atau WA kita, minta tolong, nih omset saya sehari segini, apakah saya harus melakukan kewajiban perpajakan. Nah, ini juga sering kami temukan di keseharian kami di Apnimas Pajak dan Akuntansi dan juga tax center kami. Dari sisi DJP kita sekarang lihat, karena waktu sudah jalan terus, ini ada beberapa ilustrasi yang nanti bisa kita baca. Tantangan dulu bagi DJP melihat kondisi-kondisi tadi. Bagi kami ini kita bisa diskusikan lagi, sejauh ini bisa yang kita simpulkan dari tim kami, masih ada UMKM yang belum membayar pajak baik yang final maupun secara tarif umum pasal 17 kalau memang dia di bawah 4,8 tapi tidak termasuk dalam kategori PP 23. Itu masih banyak banget seperti yang kita ceritakan tadi. Kemudian latar belakang UMKM yang berbeda-beda ini menyebabkan kemampuan dan kesadaran pajak yang berbeda-beda, yang pastinya paling umum adalah kepatuhan pajaknya itu sangat rendah. Kemudian jumlah UMKM yang sangat besar, artinya potensi penambahan wajib pajak dan penerimaan pajak yang besar bagi DJP. Nah, ini juga tantangan bagi DJP untuk mendata mereka yang tadinya tidak terdata, ya, mungkin bisa memasuki beberapa cara yang nanti kami berikan solusinya. Kemudian tantangannya adalah menciptakan sistem pemajakan yang user-friendly bagi UMKM. Artinya, setelah kita lihat, kadang-kadang kayak misalnya usaha kopi. Umumnya pemilik usaha coffee shop ini adalah mereka yang berpendidikan yang cukup baik. Tapi mereka tetap, padahal sudah kita ajarin langkah-langkahnya, kalau nanti mau memanfaatkan fasilitas bebas pajak ini, tapi mereka tetap aja nggak mau. Nah, jadi susah, nanti harus buka laptop, di handphone nggak bisa, nanti kerja segala macam. Nah, bagaimana tantangan dari DJP juga untuk menciptakan suatu sistem permajakan yang memang gampang, yang kalau bisa sistemnya tidak ribet, yang dia tidak perlu masukin langkah-langkah yang banyak, dan bisa dari handphone mereka, sehingga mereka itu mau untuk membayar pajak itu sambil jaga toko juga. Nah, itu yang mungkin menjadi tantangannya, dan tidak perlu lagi ribet memberikan laporan-laporan yang susah, menurut mereka susah. SPT tahunan itu bagi mereka ribet, Bu. Jadi, pusing. Jadi mending kasih aja deh ke konsultan. Atau nggak lapor aja sama sekali. Orang udah bayar kok tiap bulan. Nah, mereka selalu bilang begitu. Oh, udah bayar tiap bulan. Udah minta tolong, kadang-kadang minta tolong konsultan kalau ada uang, katanya. Kadang-kadang minta tolong tetangga sebelah toko, gitu. Nah, jadi itu yang mereka lakukan. Mereka masih menganggap itu susah, walaupun sebenarnya langkah-langkahnya itu sudah ada semua di
webnya pajak.go.id. Bu Kemudian Amel, ya. Bu Amel, mohon maaf izin menginfokan ya Bu ya, waktunya 5 menit lagi Bu. Oh iya, baik. Iya, silakan Bu dilanjutkan. Kemudian kita bisa temukan ini sudah hampir selesai Mbak Ayumi. Tantangannya berarti masih ada UKM tadi, kemudian kita akan masuk ke solusi. Yang paling kami lihat sebenarnya yang di nomor 2, sosialisasi dan edukasi. Edukasi ini yang penting banget bagi mereka yang tadi karena sikap-sikap yang pesimis, skeptis tadi terhadap pajak itu tadi. Ya tidak bisa kita hindari karena menurut mereka menonton berita yang korupsi-korupsi apa itu menurut mereka itu uang mereka yang dimanfaatkan. Kita tidak bisa ini, tapi mencoba pelan-pelan untuk merubah pola pikir mereka tadi bahwa itu adalah oknum. Tetapi secara umum uang mereka itu akan digunakan untuk pembangunan. Nah, itu yang selalu kita berikan kepada mereka. Edukasi. Terus ditingkatkan pendekatan-pendekatan ke asosiasi-asosiasi. Saya ini melihat karena saya pernah beberapa kali ikut seminar yang diadakan DJP itu, yang mengadakannya itu asosiasi usaha. Nah, tapi memang asosiasinya yang besar. Mungkin DJP akan masuk lagi ke asosiasi-asosiasi yang kecil-kecil. Kami juga minggu kemarin juga bekerja sama dengan KPP Jakarta Utara Sunter, dengan komunitas pengusaha juga, itu dengan LSM. Ada LSM yang waktu itu menghubungi kami, mereka itu concern untuk membina UMKM, memberikan pelatihan, bagaimana akuntansi, pemasaran, kemudian bagaimana mempromo produk, jadi mereka sangat concern, dan UMKM mereka itu ada 40-an sampai 60-an. Nah, mereka akhirnya dengan KPP Jakarta Utara, kita akan melakukan kerjasama pembinaan itu juga. Nah, mungkin mendatangi LSM ini yang sekarang jumlahnya mungkin makin banyak. Saya juga baru tahu karena LSM-nya menghubungi saya, tiba-tiba masuk WA, kami itu membina mereka. Nah, akhirnya kita melakukan kerjasama itu. Nah, yang paling penting banget adalah kerjasama dengan perguruan tinggi melalui tech center atau bagi yang belum punya tech center melalui lembaga pengabdian masyarakatnya, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini Pak Darus kebetulan ketua tech center kita seluruh Indonesia. Pak Darus sudah sangat aktif banget untuk mengembangkan tech center ini. Nah, saya di kampus kami sendiri manfaat itu sangat kami rasakan karena kami bekerja sama dengan LPPM kami. Jadi melakukan pengabdian ini sudah lebih dari 6 tahun, 7 tahun ini selalu menuju ke UMKM. Jadi bagi saya umumnya dengan tim saya berlima itu pajak dan akuntansi. Ada nanti tim kami yang cara memasarkan produk. Nah, dari sini nanti juga dapat mengedukasi UMKM ini. Satu lagi adalah yang baru kami terapkan adalah mahasiswa magang. Selama ini mahasiswa magang itu selalu memilih perusahaan-perusahaan besar karena mereka merasa nanti mereka juga akan bekerja di KAP besar, khususnya anak akuntansi yang di bawah program studi saya. Nanti kami kan akan bekerja di KAP besar, Bu. Kami akan bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Yang nggak mau dia ke usaha-usaha kecil. Dan untuk masa pandemi ini, akhirnya kampus kami memberi kebijaksanaan bahwa mahasiswa malah diminta boleh untuk masuk ke UKM ini untuk mengajarkan mereka, membina mereka atau mendampingi mereka dalam akuntansi dan pajaknya. Dengan tetap kami sebagai dosennya yang akan memandu mereka juga ketika menerima kesulitan. Karena kan takutnya mereka juga, karena mahasiswa, kadang-kadang suka lupa juga pelajarannya, nah mereka tetap berkonsultasi dengan kita. Ada beberapa kelompok kami buat untuk melakukan magang kerjanya itu, akhirnya ke UKM-UKM ini tadi. Kemudian membuat sistem pencatatan atau pembukuan akuntansi yang memudahkan bagi wajib pajak dalam melaporkan pajak. Yang tadi saya bilang user friendly lah istilahnya bagi UMKM ini. Karena yang sekarang ini mereka merasakan juga sangat susah. Pernah kami dapat program aplikasi dari BI yang namanya si Apik. Nah, waktu itu kita pernah pakai juga untuk mengajarkan akuntansinya. Nanti kita bisa gunakan juga untuk pelaporan pajak. Tapi ternyata program ini pun bagi mereka itu sangat riweh, sangat ribet, dan mereka nggak mau makainya jadinya. Jadi memang saat ini juga kita lagi memikirkan karena ada
usahawan itu yang pengusaha-pengusaha roti, yang punya bakery gitu, mereka meminta bagaimana yang baiknya. Karena kalau mereka tetap pembukuannya dengan pencatatan, sementara PP 23 ini ada jangka waktunya. Jangka waktu itu habis, mereka tetap harus melakukan pembukuan biasa, menghitung pajak seperti layaknya biasa berdasarkan laba rugi. Nah, jadi mereka siap-siap. Kalau mereka beli sistem, langsung ada sistemnya itu dan mereka kerjakan, diajarin sebentar, habis itu lupa, kalau mereka minta ajarin lagi, si penjual sistem akan meminta uang lagi kepada mereka. Ini yang kita temui. Nah, mereka minta bagaimana ini karena masalah itu banyak banget. Kalau rotinya pesanan orang, roti yang harus dipajang, roti kering, segala macam. Jadi memang permasalahan itu banyak dan kita harus melihat itu per jenis usaha. Kalau memang kita mau pajak UMKM ini memang tepat sasaran dan bisa mendapatkan lebih banyak lagi partisipasi dari UMKM untuk melaksanakan kewajibannya tadi. Masing-masing usaha memiliki kriteria masing-masing, memiliki cara bisnis yang berbeda-beda. Mereka juga mencatatnya juga kadang bingung, mana yang harus diakui penghasilan, mana yang tidak. Nah, ini yang beberapa hal mungkin yang solusi-solusi yang bisa kita, sebagian mungkin sudah dilakukan oleh DJP, sekarang juga sudah mulai dilakukan program edukasi pajak yang inklusi pajak di perguruan tinggi supaya nanti mahasiswa pas tamat mereka jadi pengusaha UMKM, mereka sudah sadar pajak. Jadi dari pelajaran awal MKDU mereka sudah diajarkan, itu sudah merupakan program jangka panjang DJP kampus kita. Di kampus kami juga sedang melakukan itu. Diharapkan nanti mahasiswa-mahasiswa ini yang zaman sekarang memang kita melihat kalau berdasarkan angket yang kita sebar, kebanyakan mereka memilih untuk menjadi pengusaha daripada bekerja. Nah, dengan adanya upaya ini diharapkan bisa nanti mereka menjadi wajib pajak yang patuh juga. Nah, itu juga sudah kita lakukan penelitiannya yang sedang berjalan mengenai dampak implementasi inklusi pajak itu tadi terhadap minimal keinginanlah mereka untuk melakukan pembayaran pajak ketika nanti mereka lulus kuliah, apakah itu mereka bikin usaha ataupun bekerja nantinya. Waktunya habis ya Mbak Yumi? Ya Ibu, sudah habis. Okay. Demikian teman-teman, terima kasih sudah diberikan kesempatan kami untuk sekedar sharing apa yang kami temukan di lapangan atas implementasi pajak UMKM ini. Ya, terima kasih banyak Pak Leo dan Ibu Amel atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif dan sangat menarik. Mungkin kita bisa berikan virtual applause ya untuk kedua narasumber kita. Nah, saya akan mungkin sedikit saja mengoverview karena memang kita mungkin akan lebih banyak diskusi begitu ya, bahwa intinya adalah materi yang tadi disampaikan itu merupakan hasil dari pengabdian masyarakat ya dengan pelaku usaha UMKM sebagai salah satu wujud nyata dari Tridharma Perguruan Tinggi seperti itu ya. Jadi bisa disampaikan bahwa pemaparan materinya adalah studi yang berbasis bukti begitu ya Bu ya. Tadi juga kita semua sudah menyaksikan bersama materinya. Saya langsung saja untuk sesi diskusi. Yang pertama akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk di Google Form yang telah disebarkan oleh panitia. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu yang masuk, sudah cukup banyak. Saya akan bacakan dari Bapak Prajudi dari PT Danwo Steel Sejati. Nah, Bapak Prajudi menanyakan mengenai ada wacana untuk menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak UMKM dari yang sebelumnya 4,8 miliar menjadi 600 juta atau lebih kecil dari 4,8 miliar untuk menaikkan rasio penerimaan pajak. Nah, bagaimana nih pendapat dari Bapak Theo atau Ibu Amel di tengah masih kurangnya kepatuhan perpajakan pengusaha UMKM berdasarkan tadi wacana kebijakan tersebut? Silahkan mungkin bebas saja siapa dulu yang mau merespon, Ibu, Bapak. Oke. Terima kasih buat Prajudi. Ya. Prajudi. Ya, betul. Ya, Pak Prajudi untuk pertanyaannya. Saya tadi kurang jelas ya untuk ini. Mohon diulang Ibu Ayumi. Oke.
terkait dengan wacana pemerintah yang menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak UMKM dari 4,8 M menjadi 600 juta, itu untuk menaikkan rasio penerimaan pajak. Kira-kira bagaimana pendapat dari Pak Leo dan juga Bu Amel sendiri? Sudah jelas ya Bapak ya? Ya, terima kasih Bu Ayumi. Jadi terkait dari wacana pemerintah untuk menurunkan tarif penerimaan UMKM dari 4,8 miliar menjadi 600 juta untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak kita. Menurut saya ya, ini tapi pendapat pribadi saya ya, menurut saya persoalannya sebenarnya bukan di masalah tarif berapa, ya, tapi yang bisa kita lihat di lapangannya, kesadaran kita sebagai wajib pajak ini yang menjadi permasalahan yang saya lihat, ya. Masalahnya seperti tarif yang 1% saja sudah diturunkan menjadi 0,5, itu saja masih ada tuntutan untuk bagaimana menjadi 0%. Kira-kira begitu, ya. Jadi menurut saya dari berapa ke berapa untuk menjadi dasar pengenaan tarif pajak itu, sebenarnya kalau dari sisi penerimaan negara yang akan dihimpun oleh DJP, menurut saya kuncinya adalah di kesadaran kita sebagai wajib pajak. Artinya berapapun itu yang menjadi dasar pengenaan pajak kita, ya kita harus patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan itu. Nah, untuk terkait wacana yang direncanakan pemerintah dengan menurunkan dari 4,8 menjadi 600 juta, kalau memang itu sudah diteliti atau diperhitungkan akan meningkatkan rasio pendapatan kita, pendapatan pajak negara, ya saya rasa oke-oke saja kalau memang itu bisa diwujudkan gitu ya. Tapi menurut saya perwujudan itu akan bisa dilaksanakan atau diharapkan memang kalau ada sinergi dari pihak pemerintah sebagai pembuat regulator, ya, yang mana dengan tegas ketika sudah menerbitkan satu aturan, aturan itu juga dilaksanakan dan diawasi gitu ya. Artinya ada beberapa pengalaman saya. Izinkan saya mencerita berbagi sedikit ya untuk sebagai praktisi di akuntan publik gitu ya. Ada beberapa cerita-cerita yang mana tentang kesadaran perpajakan kita itu sangat rendah sekali. Oke. Padahal saya tahu orang yang bersangkutan sebenarnya mampu untuk memberikan kontribusinya kepada negara gitu ya melalui wajib ya pajak yang kita bayarkan. Jadi kesimpulannya Pak Prajudi, kalau menurut saya wacana untuk menurunkan tarif pengenaan dasar pengenaan pajak dari 4,8 menjadi 600 juta, saya rasa itu sesuatu yang sudah diperhitungkan oleh pihak pemerintah ya melalui DJP, bahwa itu diharapkan untuk bisa meningkatkan rasio penerimaan pajak untuk negara dari UMKM ini. Demikian pendapat saya. Boleh saya sumbang saran, Mbak Imi? Ya silakan Ibu Amel. Baik Pak Prajudi, kalau dari saya, ini juga pendapat pribadi saya, kalau memang ada wacana itu, berarti kita kembali ke batasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 94, Undang-Undang PPH kita, batas peredaran bruto itu adalah kurang dari 600 juta, yang memang harus menggunakan norma. Kalau ini kembali lagi, berarti pemerintah juga, dalam hal ini DJP, harus benar-benar
melihat lagi bahwa dia akan nyambung juga dengan batasan pengusaha kena pajak biasanya. Kayak sekarang batasan UMKM itu 4,8 yang wajib pajak pengusaha tertentu, batasan untuk jadi PKP juga 4,8. Nah, wajib pajak kita yang dengan batasan 4,8 aja itu banyak banget permasalahannya, banyak banget tingkat ketidakpatuhannya, dan banyak banget permasalahan-permasalahannya. Apalagi kalau memang dia sudah di atas 4,8, harus jadi PKP, kemudian harus bikin e-faktur, dia harus siapkan perang komputer yang banyak, dan memang butuh, menurut saya, penelitian atau pembahasan yang sangat mendalam untuk kembali ke situ lagi. Tapi memang kalau balik ke 600 kan hanya batasan. Tapi dampak dari itu nantinya terhadap wajib pajak UMKM ini, apakah nanti akan menjadi lebih patuh atau tidak? Karena kan kalau dia jadi 600 lagi, berarti setelah yang di atas 600 wajib pembukuan jadinya. Karena kan ini juga berhubungan dengan batasan wajib pajak itu pembukuan atau pencatatan. Jadi memang banyak permasalahan menurut saya ya kalau untuk kembali ke sana. Mungkin untuk meningkatkan rasio penerimaan, ya kegiatan yang kita lakukan tadi itu dengan yang ada sekarang ini kita makin tingkatkan lagi untuk menyasar ke UMKM ini supaya lebih terdata lagi, yang selama ini tadi silent, yang tidak terdata, itu yang bisa kita tingkatkan. Ekstensifikasi mungkin ya Mbak, yang lebih digiatkan lagi. Mungkin dari saya itu Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Leo dan Ibu Amel atas responnya. Semoga menjawab pertanyaan Bapak Prajudi. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Agus Puji, seorang praktisi. Ini beliau berpendapat bahwa tarif final sudah rendah. Sekarang juga tidak perlu melapor, setor bisa via ATM. Tidak perlu pembukuan untuk orang pribadi. Artinya pemerintah sudah memberikan segala kemudahan. Nah, kira-kira pendekatan apa lagi, mungkin ada pendekatan terbaru gitu ya, yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran bayar pajak, khususnya di ranah UMKM ini. Silahkan mungkin ditanggapi. Oke, terima kasih Pak Agus Puji. Dengan segala kerendahan hati, Bapak sebagai praktisi, saya sangat terkesan dengan pertanyaan ini. Saya mencoba untuk memberikan pendapat saya untuk menanggapi pertanyaan Bapak dari sisi ini. Saya sangat setuju dengan pernyataan Bapak di awal sebelum menyampaikan pertanyaannya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk pelaku UMKM dengan PP 23 tahun 2018 saat ini, sebenarnya itu sesuatu yang sudah sangat menjadi satu keuntungan sekali bagi para pelaku ya. Apalagi kalau dia orang pribadi yang mana dia tidak diwajibkan untuk membuat pembukuan atau pencatatan yang harus membuktikan bukti-bukti dokumen-dokumen dari biaya-biaya pengeluarannya gitu ya. Jadi pendekatan-pendekatan yang Bapak tanyakan tadi, kalau saya pernah melihat begini cerita bahwa di slide itu saya ada membuat satu ilustrasi bagaimana ketika saya mengikuti istri saya ya ke pasar gitu. Oke. Saya bertanya dengan kenalan saya salah satu pedagang yang menurut saya pelaku UMKM di pasar itu, yang mana menurut saya usahanya itu sudah cukup lumayan besar kalau menurut saya. Nah, ketika saya tanyakan ke beliau berapa kira-kira pajak final yang sudah dia bayarkan setiap bulannya, saya terkejut sekali dengan angka yang dia sebutkan. Oke, karena saya pikir menurut saya kayaknya nggak mungkin deh hanya sekecil itu dia harus bayarkan, kira-kira begitu ya. Jadi saya beritahu sama dia, masa sih sebesar itu aja pajak yang kamu harus bayarkan? Saya bilang. Tapi dia menjawab bahwa
tetangganya saja, perusahaan yang dimiliki tetangganya yang lebih jauh lebih besar dari dia, tetap membayar pajak sebesar itu juga, kira-kira begitu ya. Nah, jadi saya sampai bilang sama dia begini, gimana kemungkinan nanti suatu saat kalau Anda diperiksa petugas pajak? Jadi saya bilang, pemahaman dia adalah bahwa pemahaman rekan saya itu bahwa yang diperiksa petugas pajak itu adalah hanya perusahaan-perusahaan besar saja, perusahaan-perusahaan besar saja, ya. Kemudian dia begitu yakinnya mengatakan bahwa sampai 10 tahun dia sudah melakukan kegiatan usahanya, dia belum pernah sekalipun didatangi oleh petugas pajak. Artinya saya bisa menyimpulkan dari cerita ini bahwa memang perlu, memang saya tahu Direktur Jenderal Pajak sudah melakukan ya pengawasan yang cukup, tapi menurut saya memang harus dilakukan lagi, artinya pendekatan untuk langsung melakukan visit atau kunjungan atau bahkan pemeriksaan karena banyak hal yang masih harus dibuktikan dari apa yang sudah disampaikan oleh pelaku UMKM itu dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Apakah memang sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan? Itu yang saya maksud. Jadi pemerintah melalui DJP perlu melakukan pendekatan yang lebih untuk pendekatan yang lebih nyata gitu ya, untuk mencoba melakukan pendekatan agar tujuannya bisa mengoptimalkan penerimaan pajak yang kita ingin capai. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih banyak Pak Leo. Mungkin Ibu Amel ada yang mau ditanggapi atau menambahkan tanggapannya, Bu? Iya, kalau dari saya, memang upaya-upaya yang dilakukan, kalau masalah kepatuhan ini kan masalah yang sudah sangat lama, penelitian kita banyak lakukan juga, saya dan mahasiswa hampir dalam 1 tahun itu penelitian yang memang langsung ke lapangan untuk meneliti kepatuhan wajib pajak ini, kita lakukan 3-4 penelitian yang dikaitkan nanti juga dengan skripsi atau memang penelitian bersama kita. Mereka umumnya memang itu Mbak Yumi, Pak Agus ya, mereka tahu, tapi mereka nggak mau, memang hatinya nolak, tapi susah. Yang kita lakukan edukasi pelan-pelan pun dia tetap nggak mau. Ya nggak tahu juga, kalaupun saya bayar, yang seperti Pak Leo nggak ada sedikit pun 0,5% dari usaha yang nyata. Tapi memang angkanya mungkin angka yang dia buat sendiri aja. Dan mereka nggak takut juga karena selama ini nggak diperiksa. Ini memang upaya yang berat dan mungkin waktunya panjang dan butuh kerjasama dari kita memberikan masukan kepada pemerintah bersama-sama membantu. Peran kami akademisi memang hanya mampu sampai ke edukasi pendampingan kepada mereka untuk selalu mengingatkan mereka mengenai kewajiban pajak mereka. Karena ini memang wajib, yang namanya kewajiban ya sama seperti kita misalkan kadang-kadang itu kayak sholat harus wajib, kalau enggak, nah begitu juga dengan pajak, ini kewajiban kepada negara yang harus dilakukan. Tapi memang tidak secara langsung, karena memang saat UMKM itu kita bina bertahun-tahun. Jadi bisa dalam 2-3 tahun kita bina. Dan itu hasilnya tidak secepat yang kita harapkan. Tetapi ada peningkatan, itu sudah membahagiakan kita. Sudah mereka taat, sudah mereka mulai mencatat dengan baik, sudah mereka mulai rajin membayar, itu sudah merupakan kepuasan juga bagi kita dalam memberikan sumbangsi juga kepada negara untuk meningkatkan kepatuhan ini. Tapi memang upaya bersama ya Mbak ya, kalau menurut saya. Upaya-upaya yang lain, saya yakin DJP sudah melakukannya, kemudahan apalagi yang nggak ada, dengan membayar gampang banget. Tapi bagi mereka itu sulit, karena memang persepsi kan beda-beda, ke tingkat pengetahuan berbeda-beda. Membayar e-billing itu kan langkah-langkahnya itu mereka anggap sulit. Jadi mereka minta bantuan. Kami juga ada waktu, selalu kami meluangkan waktu untuk membantu
mengisi atau membuatkan e-billing bagi teman-teman. Ada teman juga yang bahkan lokasinya di Tanah Abang, teman-teman Tanah Abangnya dibantu untuk melakukan pembayaran. Ada yang berlokasi di Bekasi, membantu juga untuk melakukan itu. Supaya kepatuhan ini lumayan agak bertambah lah untuk mereka. Jadi merasa ingin ikut dalam berpartisipasi dalam pembayaran pajak. Itu yang mungkin kita selalu bangun ke para wajib pajak yang menjadi pendampingan kami. Begitu Pak Agus. Terima kasih banyak Ibu Amel. Jadi memang kuncinya adalah upaya bersama begitu ya, Bu ya, kolaboratif governance gitu ya, tidak hanya dari pemerintah, namun juga ternyata ini juga inspiratif sekali Bu, kisah inspiratif dari IBKKG nih mengenai pengabdian masyarakatnya. Terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab melalui interaksi langsung. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya pada Pak Leo dan Ibu Amel, silahkan langsung menekan tombol raise hands. Oke, ini sudah, wah, banyak sekali ketika saya berbicara itu ya. Sudah ada yang dari tadi nih raise hands, dari Ibu Geisa Pratama Eriat. Sudah hadir? Hadir. Oh, mohon maaf Mas. Iya, silakan Mas Geisa memperkenalkan diri dulu ya, dari institusi mana dan juga pertanyaan secara singkat. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Geisa Pratama Eriat dan saya masih mahasiswa dari Universitas Indonesia. Jadi untuk pertanyaan sih ingin membawa ke perspektif yang lebih lain ya, karena saya sebagai mahasiswa punya beberapa perspektif yang beda. Menurut saya yang dari tadi kita bicarakan itu, kita itu seakan-akan lupa akan masalah sosial dari UMKM-nya. UMKM itu kan mereka paradigmanya di teman-teman saya yang mengurus UMKM juga, mereka itu sedang fokus kepada growth. Mereka nggak punya manpower maupun manpower maupun fokus untuk bayar pajak, begitu menurut saya. Jadilah itulah salah satu hal mengapa menurut saya mereka kurang patuh. Nah, dari DJP ataupun pemerintah ini sendiri, apakah ada suatu skenario di mana kita itu punya bargaining power gitu untuk ibaratnya membuat mereka tertarik untuk membayar pajak. Jika skenario big corporate ataupun perusahaan-perusahaan besar kan kelangsungan bisnis mereka yang bakal terancam. Misalnya mereka tidak membayar pajak, bisa kena sanksi dan sebagainya. Tetapi di UMKM ini kita perlu suatu skenario atau suatu offering di mana mereka itu bisa diuntungkan sehingga mereka pun mau membayar pajak. Menurut saya. Apakah ada komentar? Saya mencoba membangun diskusi di sini. Gitu. Ya, terima kasih banyak Mas Geisa. Pak Leo, Ibu Amel sudah mengerti ya Bu ya pertanyaannya. Ya, silahkan. Baik Mas Geisa, terima kasih sharingnya. Kita diskusi juga bersama-sama. Memang kalau kita lihat permasalahannya, UMKM ini kan memang selalu ingin bertumbuh pasti ya. Jadi mereka fokus untuk meningkatkan penjualan, bagaimana meningkatkan penjualan mereka supaya nggak kepikiran pajak. Tapi kalau kita berprinsip begitu, tidak adil juga rasanya bagi karyawan yang bukan usahawan, yang penghasilannya di atas PTKP 54 juta. Taruhlah mereka TK 0 ya, 54 juta batasannya, berarti sebulan itu gaji di atas 4,5 juta mereka akan kena. Jadi artinya memang untuk memenuhi rasa keadilan untuk seluruh rakyat itu mungkin berat. Orang tua aja, anak 3, kadang-kadang anaknya merasa, wah ini ibu nggak adil sama saya, padahal kita sudah merasa seadil-adilnya, apalagi dalam sebuah negara untuk memenuhi rasa keadilan. Nah, untuk UMKM, kalau mereka berfokus pada growth, makanya memang ini sebagai satu kesatuan yang menurut saya ketika kita mendampingi itu, kalau kami kembali berbicara ke kami, karena kampus kami ini nggak besar,
Jadi ketika kami melakukan pengabdian masyarakat, itu bertim, jadi ada tim yang fokus di marketing. Jadi memang betul-betul mengajarkan bagaimana memasarkan produk, membuat yang tadinya nggak punya Instagram diajarin Instagram, yang nggak punya blog diajarin blog, nggak punya sosial media atau membuat iklan diajarkan dari program studi komunikasi dan pemasaran biasanya kita manajemen. Nanti kami juga memberikan pendampingan mengenai akuntansinya juga. Jadi di samping memberikan pendampingan bagaimana memasarkan produk, meningkatkan penjualan, kemudian kita juga bersamaan dengan itu nanti kalau udah banyak, begini loh mencatatnya. Nah, dengan begitu sebagai satu kesatuan menurut kami itu sebagai kesatuan. Ini menurut kami ya. Pendapat dari teman-teman kampus lain mungkin bisa juga menjadi masukan, tapi inilah yang kami lakukan selama ini, bahwa kami itu melakukannya memang satu sinergi dari tim itu ya, mulai dulu dengan mengenalkan produk, bagaimana memasarkan produk, bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana memasarkan. Nah, dengan itu mereka tahu, bahkan mengajarkan membuat kemasan kemasan produk mereka, ini yang bagusnya seperti ini, itu pernah kita lakukan. Baru kami masuk, jadi akuntansi dan pajak ini belakangan kita, jadi jadwal kita selalu paling terakhir. Mulai kita ajarkan, kan sudah diajarin cara, nah kalau nanti penjualannya masuk, begini loh cara mencatatnya. Sekarang oke lah, masih di bawah 4,8, masih sederhana. Kita ajarkan yang single entry, yang hanya pembukuan uang masuk dan uang keluar saja. Baru nanti masuk ke, kalau nanti sudah besar, akan Bapak Ibu wajib melakukan pembukuan, kita bilang begitu. Jadi, bukan berarti dia fokus pada pertumbuhan, tidak membayar pajak, kita kembali kewajiban kita bahwa ini adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Kalau meminta balas jasa langsung, memang ciri-ciri pajak tidak ada balas langsung dari negara. Jadi memang kita berkontribusi yang tujuannya untuk pembangunan yang memang kita bisa nikmati bersama nantinya. Saya rasa gitu, Nak, Geisa, dari kami, ya. Ada tanggapan lagi kalau bisa? Ya, itu lumayan menarik karena saya juga diajarkan gitu kan di kampus, paradigmanya adalah tidak ada timbal balik secara langsung. Tetapi ada beberapa kasus di mana mungkin paradigma tersebut itu kurang bisa masuk gitu, Bu, menurut saya. Iya. Ibaratnya itu yang kita temui di lapangan ya. Itu yang tidak, mereka tetap dengan pendapat mereka, ya kita nggak dapat apa-apa, yang lain aja bayar pajaknya nggak bayar pajak, yang lebih kaya kami nggak mau. Nah itu yang merubah, itu yang kita harus lakukan bersama, Geisa. Dan iya. Oke. Iya, ya terima kasih banyak Mas Geisa. Kita akan berikan kesempatan yang lain terlebih dahulu. Terima kasih banyak, tapi tanggapannya sangat menarik diskusinya. Terima kasih banyak juga Bu Amel ya, jiwa keibuannya tadi muncul ya Bu ya, melihat Mas Geisa ya. Ya, baik. Selanjutnya ada Bapak David Ahmad. Pak David, apakah sudah siap untuk bertanya? Silahkan menyalakan video dan suara. Ya, sudah. Oke. Ini masih Mas juga ternyata. Silakan Mas David. Saya David Ahmad, mahasiswa juga dari Universitas Brawijaya, Malang. Jadi sebenarnya yang mau saya sampaikan itu, saya bukan pelaku UMKM ya, tapi saya ini punya beberapa koneksi atau teman yang mungkin merupakan pelaku UMKM. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi permasalahannya teman-teman ini, mereka itu sebenarnya iri. Iri itu kalau perusahaan besar, kalau rugi bisa dikompensasi, kalau UMKM kan pemerintah bodoh amat nih. Nah, UMKM itu mereka itu menganggap saya ini bukan semut pekerjanya pemerintah. Nah, jadi tanggapan itu muncul. Berikutnya yang kedua adalah dalam mereka menjalankan bisnis usaha, itu mereka bukan cuma modal skill, tapi mereka juga ada biaya bahan di sana, juga ada biaya tenaga kerja di sana yang dikeluarkan. Nah, yang membuat mereka itu sebetulnya sedikit keberatan, gitu. Nah, mereka itu sampai yang paling radikal pun teman-teman itu
ini walaupun diturunkan itu tarif pajaknya sampai 0,001, mereka tetap akan nggak mau bayar, karena usaha mereka kan nggak semuanya cuman seperti potong rambut. Kalau potong rambut kan bisa dihitung, tapi mereka kalau misalnya jualan kopi atau mie atau lain-lain segala macam, itu mereka sebetulnya sedikit keberatan di situ. Nah, yang ketiga adalah mereka sebetulnya mengharapkan sistem pajak UMKM ini sekali selesai. Maksudnya adalah setelah bayar ya sudah, jangan ada keberatan-keberatan lagi nanti di akhir. Nah, itu bagaimana Bu atau Pak tanggapan dari pemateri sekalian? Mungkin seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Mas David. Silahkan mungkin langsung ditanggapi. Pak Leo, Ibu Amel. Ya, Mbak. Mas David, sebenarnya kalau ya permasalahan yang dihadapi tadi, yang ditemui Mas David memang banyak ditemui juga kan yang di dalam pengabdian kita tadi. Sebenarnya PP 23 tahun 2018 ini kan memberikan pilihan juga kepada wajib pajak mau mengikuti PP 23 itu berarti 0,5% dari omset. Atau tidak mengikuti berarti harus pembukuan. Kalau kita mau dari laba rugi, kalau kita mau ruginya bisa dikompensasi seperti perusahaan besar, berarti harus bikin pembukuan. Jadi ada penjualan, kurangi harga pokok, kurangi biaya-biaya, baru dapat laba rugi. Rugi ya nggak bayar pajak. Nanti ruginya bisa dikompensasi 5 tahun ke depan. Jadi saya rasa kalau menurut kami pemerintah sudah sangat memberi pilihan juga kepada UMKM. 0,5 kali omset adalah pilihan bagi, karena opsional. Kalau kita baca PP 23-nya juga opsional untuk memilih antara mengikuti 23 atau tidak. Jadi kembali ke sana. 0,5 kemudahan. Memang kemudahan. Jadi dari omset tinggal kalikan dengan 0,5. Nggak perlu pembukuan yang ribet-ribet tadi. Jadi cuma ada buku uang masuk saja yang dicatat harian, nanti dapat total bulanan, tinggal kalikan dengan 0,5%. Tapi kalau mau seperti perusahaan besar ingin dikompensasi juga, berarti harus pembukuan. Jadi nanti kita ngajarnya juga mulai dari jurnal, kalau ada transaksi ke buku besar. Jadi seperti langkah-langkah pembukuan di dalam akuntansi yang berlaku umum. Begitu, Mas. Kak Leo udah mau ditambah. Oke, saya hanya mau ingin menambahkan ya, Mas David Ahmad ya. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan rekan saya, Ibu Amel itu sudah tepat sekali, di mana sebenarnya PP 23 yang sudah berlaku ini sudah sangat memudahkan sekali bagi pelaku UMKM itu sendiri. Saya bisa membayangkan mungkin bagaimana pemerintah ketika sebelum menerbitkan PP ini pasti sudah sangat melihat ke esensi pelaku UMKM itu, di mana para UMKM bisa saja tidak begitu memahami masalah bagaimana menyusun satu laporan keuangan yang cukup sederhana gitu ya, sehingga dibuatlah peraturan ini, peraturan nomor 23 ini, yang mana apalagi dia orang pribadi tidak perlu membuat pembukuan di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dia hanya cukup merekap penerimaan setiap harinya, kemudian setiap bulan sebelum dilakukan pembayaran 0,5%-nya. Jadi kalau menurut saya, artinya kalau memang mau pingin memilih 0,5% dengan segala kemudahan dan kesederhanaannya, ya silahkan pilih PP nomor 23. Tapi kalau memang mau pingin memilih tarif umum, itu juga dipersilakan, dikasih opsi. Tapi konsekuensinya, kalau memilih dengan tarif umum pasal 17, ya memang pembukuannya harus dibuat, gitu ya. Nah, pembukuan itu nggak mudah.
ya banyak saya lihat di lapangan, seorang lulusan S1 akuntansi juga belum tentu bisa menyusun laporan keuangan yang cukup sederhana. Jadi menurut saya PP 23 tahun 2018 ini yang menggantikan PP 46 tahun 2013 itu merupakan solusi yang cukup bagus sekali yang diberikan oleh pemerintah melalui DJP untuk memfasilitasi para pelaku UMKM boleh memenuhi kewajiban perpajakan. Demikian tambahan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Leo. Dengan ini juga saya mungkin saya cukupkan dulu ya sesi diskusinya karena waktu kita juga sudah habis bahkan sudah lewat. Kembali saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Leo, Bu Amel dan juga penanya yang kebetulan keduanya mahasiswa begitu ya. Atas animonya yang luar biasa juga. Dari peserta yang lainnya juga sebenarnya banyak pertanyaan namun mohon maaf saat ini belum dapat diakomodir. Kembali saya sampaikan bagi Bapak dan Ibu peserta untuk terus mengecek dashboard peserta yang masing-masing terkait dengan slide materi presentasi dan juga e-certificate. Ketentuannya semuanya ada di dashboard peserta tersebut. Nah, tidak terasa pula nih kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Darussalam, Bapak Dani Septriadi, Bapak Bawono Kristiaji, Bapak Leonard Pangaribuan, Ibu Amelia Sandra, beserta jajaran Institut Bisnis dan Informatika Kwikianggi, dan tak lupa juga para Bapak, Ibu, dan peserta yang sampai sekarang masih bertahan 573 orang ya yang telah berpartisipasi dalam webinar pada hari ini. Sungguh luar biasa diskusinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga jangan lupa simak terus dari TC News untuk webinar selanjutnya. Terima kasih, saya Lenida Ayumi pamit. Tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semua. kasih Bu Amel, Pak Leo. Terima kasih Pak Bawono, Kristiaji. Terima kasih.